Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Badriah dari kelas PAI Reguler semester 6. Oke, materi kali ini yaitu tentang sholat fardu dalam kondisi tertentu. Materi pertama tentang sholat dalam keadaan darurat. Pernahkah kalian berada di situasi yang kesusahan dalam beribadah, seperti saat di dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit? Sholat dalam keadaan darurat, sholat yang dilakukan dalam keadaan tidak seperti biasanya karena kondisi sekitar atau di kendaraan ataupun sakit. Selanjutnya, sholat dalam keadaan darurat dapat dilakukan mengingat ibadah. Sholat merupakan salah satu kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan. Yang pertama, sholat dalam kendaraan. Para ulama juga memperbolehkannya. Ini mengacu pada sebuah hadis Rasulullah SAW melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. Tetapi apabila di perjalanan kita masih dapat turun, alangkah lebih baiknya kita bisa sholat dengan normal. Ada beberapa hal ketentuan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat di atas kendaraan. Yang pertama yaitu sholat fardu boleh dilaksanakan di atas kendaraan apabila timbul kekhawatiran keluar waktu sholat sebelum sampai tujuan. Sholat di atas kendaraan tidak mampu dilakukan dengan berdiri dan menghadap kiblat, maka boleh dengan duduk. Selanjutnya, yang kedua, sholat dalam keadaan sakit. Yang sakit harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu selama ingatannya masih normal. Jika sholatnya tidak mampu berdiri, boleh dengan duduk. Jika tidak bisa duduk, boleh berbaring menghadap kiblat. Selanjutnya, B. Tata cara pelaksanaan sholat dalam keadaan darurat. Yang pertama, tata cara melaksanakan sholat dalam kendaraan. Yang pertama, cara bertoharoh ketika sedang dalam perjalanan menggunakan kendaraan seperti mobil, pesawat, dan lainnya, dan mengambil air wudhu. Pertama, lakukan tayamum dengan cara tepukan kedua tangan pada dinding kendaraan. Yang kedua, usapkan sekali untuk wajah dan teruskan. B. Melaksanakan sholat. Setelah selesai tayamum, lakukan sholat dengan cara berikut. Yang pertama adalah jika tidak memungkinkan berdiri, maka lakukan dengan duduk, dan seterusnya. Kalian bisa baca baik-baik ya. Selanjutnya, 2. Tata cara pelaksanaan sholat bagi yang sakitnya. A. Cara sholat berdiri akan tetapi tidak bisa ruku. Bagi yang tidak mampu untuk ruku dan sujud, maka boleh dengan membungkukkan badan dengan gerakan lebih ringan. B. Cara sholat dengan duduk. Yang pertama, duduk dengan posisi duduk di antara 2 sujud. 2. Melakukan takbiratul ihram. 3. Membaca al-fatihah. 4. Ruku dan duduk. 5. I'tidal. 6. Sujud membungkukkan kepala. 7. Duduk di antara 2 sujud. Yang ke-8 tasyahud awal dan akhir. 9. Mengucap salam. Dan 10. Tertib. C. Cara sholat dengan berbaring. Yang pertama, tidur miring di atas rusuk. 2. Telinga sebelah kanan tertindih oleh kepala. 3. Kemudian wajah, perut, dan dada menghadap kiblat. 4. Ruku sujud dengan anggukan atau kedipan mata. D. Cara sholat dengan berbaring. Yang pertama, menghadap kiblat dan berniat sholat fardu. Yang kedua, ruku dengan meletakkan tangan di lutut. 3. Sujud dengan cara membukukan kepala dan badan. E. Cara sholat dengan isyarat. Yang pertama, sholat dengan isyarat hati. Caranya ketika sujud, kondisi kepala lebih rendah daripada ketika ruku. Yang kedua, sholat dengan menggunakan isyarat mata. Yang ketiga, sholat dengan menggunakan isyarat hati. Oke, penyampaian materi telah selesai. Lanjut ke evaluasi.
Pertanyaan pertama, bagaimana cara melakukan ruku saat melaksanakan sholat dengan cara duduk? Yang kedua, bagaimana jika orang yang sakit tidak mampu melakukan sujud di atas tanah? Yang ketiga, apa saja uzur yang memperbolehkan sholat di atas kendaraan? Yang keempat, mengapa ibadah sholat merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan meskipun dalam keadaan sakit? Yang kelima, jelaskan maksud dari sholat dalam keadaan darurat. 6. Bagaimana jika pada sholat di atas kendaraan tidak menghadap kiblat? Ketujuh, jelaskan alasan diperbolehkannya melaksanakan sholat fardu di atas kendaraan. 8. Jelaskan cara berwudu bagi orang sakit jika pada bagian tubuhnya terdapat luka yang harus disucikan. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.